sudah lama Indonesia ini dilihat Vatikan itu sebagai negara yang toleransi seperti itu. Ramah banget gitu. Terutama untuk pasangan-pasangan yang baru nikah. Sangat mudah itu. Nah, biasanya kalau di audiensi generale itu, audiensi umum itu ada tiket khusus untuk orang yang baru nikah untuk bisa berada di barisan paling depan. Jadi kalau John C sama Lucky nanti nikah, mau datang ke sana sama pasangan. Nah, pasangan. pasangan, iya. Betul. Pakai baju nikah tuh. Iya. Pakai baju nikah. Iya. Baju nikah di paling depan, lalu diberkati sama Bapak Paus. Ya tugas dia sebagai seorang paus itu juga berat ya. Iya. Saya bisa merasakan itu bagaimana beratnya seorang paus itu ya. Halo Sobat BMV, kembali lagi di Joki Bicara. Joki Rumah Bertanya. Sis, Ya, lu kebagian kuota ke Misa Paus ya di UBK? puji Tuhan dapat kesempatan. Walaupun memang gue denger antusiasnya cukup tinggi ya. Jadi Iya, memang betul. sejak kayaknya beberapa waktu ini ya dibuka di masing-masing paroki, di masing-masing keuskupan tuh rasanya memang antusiasnya sangat tinggi ya. Jadi memang ada juga yang mungkin gak dapat, ada yang dapat tergantung kebijakan paroki masing-masing. Betul. Lihat, emang gila banget sih sampai seantusias itu ya, umat-umat Katolik gitu. Udah berasa kayak nonton konser aja gitu, K-pop ya, berebutan gitu. Iya, tapi Mas sebenarnya gue juga masih bingung sih bagaimana nanti ya dinamika ya memaknai kedatangan Paus ini seperti apa sih? Karena kan mungkin kalau generasi kita baru pertama kali ya kedatangan Paus. Udah mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya. Iya benar. Ya mungkin mereka semua umat Katolik ya pengen lihat Paus gitu ya, Paus Fransiskus gitu secara langsung. Mereka juga ngarepin mungkin dari peristiwa momen langka ini ya gitu. Khususnya mungkin peristiwa iman mereka masing-masing gitu ya secara pribadi gitu. Nah, oh iya supaya lu siap banget nih. Ya kan mau ketemu Paus kan gitu. Nah, sekarang kita udah menghadirkan tokoh yang pernah ketemu langsung nih sama Paus nih gitu. Paus Fransiskus ya, bukan yang Paus itu. Dan yang ngenalin sedikit mungkin bisa mengenalkan sedikit-sedikit tentang Paus Fransiskus. Oke, langsung saja kita sambut Romo Samboy. Halo Romo. Halo. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara ya Romo. Sama-sama. Ya. Mungkin sebelum ngobrol panjang lebar ya tentang kunjungan Paus ini ya Romo ya. Kan Romo di katedral sendiri udah berapa lama? 1,5 tahun lebih lah. 1,5 tahun. Hampir 2 tahun. 1,5 tahun. Pengen tahu mungkin pelayanan pastoral Romo di katedral tuh udah ngapain aja gitu di katedral gitu. Mungkin boleh Romo. Pelayanan saya di katedral atau di Kuspan Bogor? Nah, boleh juga di keuskupan. Ya, boleh di Kuskupan, boleh. Sekalian kenalan boleh. sama Iya, BNV. sekalian berkenalan. Oke. Kalau saya di katedral ini, saya sebagai Romo Vikaris. Oke. Membantu bersama-sama dengan Romo Haruno di Katedral BMP Bogor ini. Dan tentunya saya masuk beberapa koordinator bidang. Yang saat ini saya geluti yaitu koordinator bidang kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Itu kalau tingkat gereja ya, paroki ya. Kalau di Keuskupan, saya menjadi Romo Vikaris Yudisial Ajunto bersama dengan Romo Drianto. Seperti itu. Lalu saya juga terlibat di LBH. LBH dengan Pak Agus seperti itu. Lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh Keuskupan Bogor. Nah, selain itu saya juga sebagai pastor paroki kapelan untuk mahasiswa. Jadi Keuskupan Bogor, saya bersama teman-teman Romo dan kebetulan saya adalah pastor kapelannya dan ya kurang lebih mendampingi para mahasiswa dari Sukabumi, Bogor, Depok, lalu di Rangkas Bitung, Serang, Banten seperti itu. Dan saya juga sebagai Romo Ormas PMKRI seperti itu di Bogor, Keuskupan Bogor sendiri. Kurang lebih seperti itu kesibukan saya. Terus ini juga mau calon wali kota katanya? Enggak. Calon wali kota juga. Kirain nyalon juga sekalian. Nyalek ya. Oke. Romo kan sekitar 3 tahunan ya Mo ya, sempat belajar ke Roma ya dulu ya. Betul. Itu belajar apa Mo? Saya mengambil hukum gereja. Hukum gereja. Oke, Romo Drianto gitu ya. Ya, kurang lebih kayak Romo Drianto. Hukum kanonik, hukum gereja. Gitu. Di kampus apa Mo? Loh.
Kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Saranghaeo. Kampus Pontifical Urbaniana, Vatikan Roma. Nah di situ saya kuliah 3 tahun. 3 tahun, 3 tetapi saya tinggal bersama dengan seluruh romo-romo dari berbagai negara di Collegio San Pietro, San Paulo seperti itu. Ya. Sebelum masuk ke tentang Paus nih Romo ya, boleh dong cerita sedikit mau dulu ketika kuliah kan mungkin ada secara bahasa juga kan berbeda mau ya. Terus ketemu dengan imam-imam gitu ya dari berbagai negara, gimana sih mau rasanya dulu waktu di sana? Ketemu dengan imam-imam. Ya yang dari berbagai negara kan tadi Romo Itu bilang. kompleks banget lah itu. Intinya beda budaya, beda cara ya bersikap, cara bagaimana menyapa itu beda. Masing-masing punya ciri masing-masing seperti itu. Tapi ya puji Tuhan kita sebagai sesama perantau ya, sebagai perantau di negara orang ya kita saling mendukung satu sama lain seperti itu. Jadi kalau kuliah ngejar bis bareng kayak gitu. Apalagi kalau udah musim panas kayak gitu ya. Nah, itu sama-sama bareng pergi karena tempat kami tuh agak jauh. Beda dengan San Pietro, itu ada 2 kolegio sebenarnya di bawah Propaganda Fide. Yang pertama untuk romo-romo itu San Pietro, lalu ada San Paulo. Saya itu di San Paulo, saya agak jauh. Kurang lebih sekitar 30 menit atau 20 menit lah perjalanan. Tapi seru-seru juga lah. Namun yang menjadi kendala saat itu, zaman saya di sana itu zaman blast COVID semuanya. Iya betul. Iya. COVID-19. Kuliahnya gimana mau? Walaupun maksudnya masa COVID apakah ada penyesuaian tertentu gitu? Tentu, karena ya memang yang namanya COVID di sana karena kami kan ini Collegio San Paulo ini kami dijaga bukan hanya oleh negara Vatikan, tetapi dijaga oleh negara Italia. Artinya ada aturan-aturan di sana yang harus kami taati. Contohnya kami tidak boleh keluar. Kalau keluar tanpa alasan segala macam, kami bisa didenda ya kurang lebih 4.000 euro lah. Itu dikali berapa aja, lumayan itu. 17.000. Iya. Nah, terus bisa beli kamera kali ya. Bener. Nah, kalau nggak bisa bayar ya denda kurungan lah. Sekitar 8 bulanan. Seketat itu ya. Seketat itu. Makanya kami itu ya online ya. Online juga dong. Iya, dari rumah online. Bahkan waktu kejadian Delta itu ya yang lagi besar-besarnya itu ya kami nggak boleh keluar kamar. Kamar aja nggak boleh keluar kamar meskipun kami areanya gede. Iya. Waktu itu kami sempet ya yang namanya itu agak enakan karena kan lapangan kami gede, taman kami punya taman. Lalu kami mencoba karena nggak bisa kemana-mana, kami jalan salib waktu itu masa prapaskah. Jalan salib itu di luar, nggak bisa di dalam ruangan kan resikonya gede. Jalan salib di luar aja itu dipantau dari atas. Helikopter lewat mondar-mandir dari atas, lalu tiba-tiba polisi di pintu gerbang. Ada kegiatan apa? Kayak gitu. Ya kami ada kegiatan internal, bikin sendiri jalan salib kayak gitu. Itu dipantau lah. Artinya situasinya ya cukup ya krusial juga di sana. Gitu. Betul. Berarti nggak di sini doang ya. Ternyata di sana juga. Apalagi tadi ya dipantau Vatikan sama Italia sendiri. Bener. Romo dulu selama 3 tahun ya. Itu kan ya secara lokasi itu cukup dekat ya dengan Paus Fransiskus ya. Dekat. Dengan Rumah Suci. Seberapa sering mau ketemu Paus dan apa rasanya waktu itu? Mungkin kan itu juga baru pertama kali di waktu momen itu. Gimana ceritain dong? Kalau dibilangin masa COVID ini ada enaknya juga sih sebenarnya. Gitu. Ada rasa syukurnya juga masa COVID ini. Karena saat masa COVID yang namanya audiensi generale itu audiensi umum dengan Bapak Paus yang biasa dilakukan setiap hari Rabu itu, Rabu
dari pagi sampai siang itu, siangnya itu ada Angelus seperti itu ya. Nah, saat masa COVID itu audiensinya bukan di Piazza San Pietro, bukan di lapangan Basilika Santo Petrus, tetapi kita di lapangan di dalam. Oh, di dalam. Di dalam itu saya lupa namanya itu ya, piazza apa itu lapangan apa saya lupa. Yang jelas itu tempat dulu kalau misalnya ada pelantikan Garda Swiss. Jadi kan di sana kekuatan Vatikan itu kan salah satunya didukung oleh Garda Swiss, pasukan Swiss itu. Nah itu mereka dilantiknya di lapangan itu. Nah lapangan itu agak kecil, beda sama San Pietro. Kalau pas lapangan itu agak kecil, ya kebetulan Paus Fransiskus itu masih bisa jalan. Jadi ketika dia jalan itu deket banget sama kami, deket banget, bisa ngobrol segala macam kayak gitu, bisa ngobrol, ya kayak ngobrol-ngobrol, Papa come stai, tutto bene, ya bene, ya gitu Apa ya. tuh artinya, Mo? Bapak Paus, apa kabar kayak gitu ya, apa kabar, dan dia ngejawab aja, kayak ngejawab biasa aja, Bertegur sapa gitu ya. bertegur sapa, dan kebetulan waktu dia udah deket kayak gitu, saya lagi video call sama orang tua saya sama ibu saya sama ini, saya lagi di sini, pas di belakang ada dia, saya tunjukin, nah ini biar mereka itu, tolong berkatin keluarga saya, diberkatin lah. Berkesan sekali dong. Iya, sama satu hal yang sering saya lakukan kalau ketemu dia, yaitu saya biasa dari rumah itu, saya kemarinnya udah belanja beberapa rosario. Saya bawa, terus begitu pas di depan saya Papa minta tolong berkatin ini. Ini banyak sekali. Untuk apa? Kamu jual? Oh enggak. Kamu jual. Ini untuk umat saya nantinya kayak gitu. Untuk umat saya gitu. Nah itu beberapa hal. Sering sih kalau setiap hari Rabu kalau saya lagi kosong kuliahnya, biasa kalau lagi habis kuliah nongkrong di Basilika Santo Petrus itu, duduk-duduk. Kalau nggak ikut audiensi, kalau misalnya ada orang Indonesia nemenin kayak gitu kan. Oh iya. Nemenin, nah kurang lebih kayak gitu. Dan paling yang berkesan itu ketika saya masuk kebetulan saya punya orang dalam. Oh, maksudnya gimana? Namanya Don Fabio. Dia rumahnya satu rumah dengan Bapak Paus yang di Casa Santa Marta itu. Kan Bapak Paus sebenarnya tinggalnya di tempatnya khusus itu, tapi dia lebih milih bersama dengan para kardinal dekat Casa Santa Marta itu. Nah, saya dipanggil sama teman saya itu. Kebetulan dia dulu sekretaris duta besar di Indonesia ini. Vatikan untuk Indonesia. Saya ketemu itu, lalu dia jadi sekretaris di sana. Sekretaris negara. Nah, saya diajak ke dalam. Oh, ini rumahnya kayak gitu. Tempatnya seperti ini kamarnya Bapak Paus kayak gitu. Ya bersyukur banget, meskipun nggak boleh foto nggak boleh katanya, karena ini khusus seperti itu. Kayak room tour gitu namanya? Iya kayak room tour aja, masuk ke tempatnya itu ya sederhana sih tempatnya, nggak seperti kalau misalnya di tempatnya yang aslinya tuh. Dan dia bersama dengan para kardinal di situ, dan saya masuk ke situ lihat-lihat, tempatnya kayak apartemen ya, itu bagus lah intinya, dan asri banget di dalam itu. Itu masuk aja berapa lapis ya, saya harus saya dari ini. Penjagaan gitu dong. Iya, karena Vatikan sendiri kan dijaga pasukannya itu kan pertama dari Itali. Itali sendiri itu kenapa Itali ikut membantu menjaga, karena itu dulu ada kesepakatan Konsili Lateran itu. Kesepakatan itu, lalu pasukan Garda Swiss ini udah lama ya. Lalu penjagaan dari Vatikan sendiri, sebenarnya orang-orang yang dekat rumah gitu loh, yang kayak kalau di sini tuh kayak insek, kayak petugas gitu loh. Nah dia tugas di sini, warga lokal, tapi dibentuk jadi macam tanda keamanan kayak gitu. Nah kurang lebih gitulah kalau selama saya di sana. Ada hikmahnya, ada ya begitulah gitu. Di tengah COVID tapi malah jadi sering ketemu dan lebih dekat banget kayak gitu. Kayak gitu. Indonesia, nah, gitu. Seperti gitu lagi itu. Cuman kita pakai masker, dianya nggak pakai masker. Oh gitu. Karena ngap kata dia gitu. Jadi dia kalau pertemuan gitu dia jarang pakai masker. Yang pakai masker kayak gitu. Kasihan. Nah itu.
kurang lebih begitulah Ya, Romo. selama saya di sana. Nah kan waktu itu mungkin Romo dulu ketemu Paus kayak kita ketemu Cur Pascal sekali ya, ngeliat Ya, gitu. kurang lebih kayak Ketemu gitu. satu kompleks soalnya Romo ya. Kompleknya beda komplek, tapi karena saya sering main Iya, ke situ sering main Iya. kayak gitu. Betul. Romo, kan Paus nih sudah diagendakan ya Romo ya, bahwa di September akan mengunjungi Indonesia. Betul. Walaupun sebenarnya sempat tertunda Romo ya karena COVID ya. Ya, betul. Diagendakan 2022 akhirnya sebentar lagi akan terwujud di 2024. Bagaimana Romo melihat kunjungan Apostolic Paus Franciscus ini ke Indonesia Romo? Kalau saya melihat kunjungan Bapak Paus ke Indonesia ini ya sebagai salah satu perhatian ya. Yang pertama sih perhatian sebagai seorang pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia ya kepada umatnya secara geografis. Jadi Bapak Paus ini tidak hanya mengunjungi yang dekat-dekat aja, tapi dia mau berkunjung ke tempat-tempat yang jauh kayak gitu, di mana gereja Katolik itu berkembang, itu salah satu. Lalu yang kedua ya hubungan bilateral dengan negara tertentu, negara tersebut. Karena kan Bapak Paus hadir di Indonesia, salah satunya undangan dari Presiden Jokowi waktu itu melalui Menteri Luar Negerinya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang ya perhatian sebagai seorang bapak kepada umatnya, yang menyapa umatnya seperti itu, seorang gembala yang menyapa menyapa domba-dombanya. Kalau dari Pausnya sendiri emang ada rutin gitu keliling Romo. Ya, ada visitasi seperti itu. Ada visitasi terjadwal ya. dari Pausnya sendiri. Kalau misalnya Bapak Paus tidak bisa, biasanya ada visitasi kanonik atau apostolik itu. Dia mewakilkan orang lain untuk berkunjung. Misalnya kalau ada visitasi untuk menyelesaikan permasalahan kayak gitu ya, nanti dia mengutus siapa datang kayak gitu. Itu kayak beberapa negara terdahulu misalnya Bapak Paus nggak akan menyelesaikan langsung, tetapi dia mengutus orang lain. Nah gitu. Kalau yang sekarang dia ke Indonesia. Terus Ke mana lagi Romo? Kalau sejauh yang saya tahu, yang pertama dia ke Singapura ya. Singapura dulu baru Singapura, lalu Indonesia, lalu Timor Leste, lalu Papua Nugini. Satu paket aja supaya itu. Jadi dia tidak nggak lama di Indonesia. Oke. Nah kalau Paus Franciscus sendiri kan baru pertama kali nih. Kalau sebelumnya Romo, Paus yang sebelumnya yang pernah ke Indonesia itu siapa aja gitu? Paus ini sudah ketiga kali ya Indonesia dikunjungi seorang paus. Ya, yang pertama itu Paus ke-6. Itu tahun 1970 lah. Wow. Itu zamannya Presiden Soeharto ya. Iya. Presiden Soeharto itu. Lalu Presiden Soeharto juga itu Paulus Yohanes kedua. Itu 89 ya, 1989. Nah, itu Soeharto juga. Nah, ini Pak Jokowi baru Paus Franciscus. Udah 3 kali lah kunjungannya. Iya. Udah lama banget berarti terakhir itu setelah sekarang baru datang lagi ya. Iya, udah 35 tahun yang lalu kurang lebih. Penantian panjang ya. Penantian panjang. Sempat tertunda kan COVID. Tapi Romo baru sering ketemu dulu. Iya. Udah duluan. Ya, puji Tuhan lah, itu berkat. Ada ordal ya. Berkat. Oke Romo. Nah kalau tujuannya sendiri nih, tujuan kunjungan dari Paus sendiri itu ke Indonesia apa Romo? Yang pertama kalau saya lihat dari agendanya ya, yang jelas ini kunjungan bilateral dulu karena dia akan ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi itu. Lalu selanjutnya dia akan ketemu dengan umat, artinya dia sebagai bentuk perhatian sebagai pemimpin tertinggi kepada umatnya gitu. Lalu selain itu dia mengunjungi kalau tidak salah Masjid Istiqlal ya. Artinya ini salah satu antar agama ya, perjumpaan antar agama ya. Ya, toleransi dalam kasana toleransi karena memang sudah lama Indonesia ini dilihat Vatikan itu sebagai negara yang toleransi seperti itu. Ya, jadi kemajemukannya itu bisa bertahan, dalam kemajemukan itu Indonesia bisa bertahan gitu. Mereka melihat seperti itu. Itu. Jadi mereka makanya dia tidak segan-segan untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal kalau misalnya jadi ya kalau itu. Romo, kan ini masih ada waktu nih Romo ya sampai dengan September gitu ya. Terus kemudian juga mungkin kita juga merasakan sudah mulai ada euforia di gereja, sudah mulai didoakan ya. Untuk menyambut Paus. Kemudian pendaftaran juga sudah dibuka di keuskupan-keuskupan.
Kalau dari versi Romo sendiri nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan umat Katolik menjelang kunjungan Paus ini? Begitu Romo. Harus mempersiapkan apa aja nih? Gitu. Yang pertama sih memang ya kita serahkan dulu pertama-tama sama Tuhan ya. Makanya memang setiap kalau di gereja kita ini pasti di awal perayaan Ekaristi itu pasti ada diajak untuk doa untuk kunjungan Bapak Paus, bahkan itu udah tingkat nasional ya, mengajak itu dari sana. Nah itu lalu hal yang lain kalau saya lihat beberapa paroki sedang siap-siap mencari orang siapa yang mau ini, lalu siapin bis. Bahkan ada beberapa yang bikin kaos gitu kan, kesempatan itu ya. Bisnis juga tuh kayak gitu kan, lumayan. Kayak gitu ada beberapa ya di beberapa toko-toko rohani itu ada tentang Paus kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Ada setidaknya nggak begitu menggelegar, tapi ada euforia untuk persiapan Paus itu kayak gitu. Karena kan jarang-jarang ya. Gitu. Iya benar. Kalau Romo kan dulu walaupun mungkin tidak secara intens ya Mo ya, tapi kan Romo cukup sering lah berjumpa, bertegur sapa dengan Paus Fransiskus ya. Romo melihat sosok Paus Fransiskus seperti apa sih sebagai orang yang dulu pernah berinteraksi dan segala macamnya? Saya beberapa kali berinteraksi dengan dia dalam audiensi ya, kurang lebih audiensi seperti itu. Kalau saya lihat, kalau secara ini ya, kayak santai gitu ya, tidak dalam momen-momen yang formal itu, dia sangat ramah banget gitu, ramah banget. Terutama saya pernah melihat dia, itu saya juga ikut audiensi itu, dia sangat sentuhan sebagai seorang bapak itu sangat melekat sekali gitu loh. Yang pertama, dia itu nggak segan-segan, yang kalau anak kecil itu pasti dia akan cium. Oke, ya banyaknya. Ya, nggak segan-segan dia akan cium gitu. Lalu untuk orang tua yang lanjut usia yang pakai roda kayak gitu segala macem, nah itu pasti ditegur kayak gitu dan didekati sama dia itu. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, terutama untuk pasangan-pasangan yang baru nikah. Pasangan muda itu. Nah, biasanya kalau di audiensi generale itu, audiensi umum itu ada tiket khusus untuk orang yang baru nikah untuk bisa berada di barisan paling depan. Jadi kalau Jonsi sama Lucky nanti nikah, mau datang ke sana sama pasangan. Nah, pasangan. pasangan Iya, iya, betul. pakai baju nikah tuh. Iya. Pakai baju nikah. Baju nikah. Oh, pakai Harus pakai Iya. itu. Oh. Jadi supaya kelihatan saya tuh iya. baru nikah gitu. Pakai baju nikah gitu, misalnya kostum nikahnya itu jasnya sama baju gaunnya itu. Nah, itu di paling depan lalu diberkati sama Bapak Paus. Itu udah tradisi tuh. Kalau audiensi generale itu dia akan paling dekat depan duduknya, nanti disapa. Itu paling suka dia nyapa itu. Lalu kalau ada misalnya lagi muter, itu biasanya muter-muter kayak gitu, disapa pasti dia itu sangat nyapa banget gitu. Nah, waktu itu kalau beberapa kali ketemu saya, kalau ketemu ya paling dia nggak segan-segan untuk pegang tangan gitu ya. Untuk megang tangan, lalu untuk ngerangkul kayak gitu ya. Sebagai seorang bapak itu, padahal itu waktu itu ya COVID ya, tapi dia ya mungkin percayalah dengan menyapa itu dia menyenangkan hati orang. Dia tidak berpikirkan COVID, padahal dia nggak pakai masker. Kita harus pakai masker kayak gitu. Nah, gitu. Kurang lebih begitulah. Dia figur seorang ayah yang ramah dan penuh dengan keceriaan lah. Dia selalu senyum ya, selalu senyum kalau itu kunjungan itu selalu senyum. Apalagi kalau dia pas sakit kayak gitu, dia berusaha untuk senyum kalau saat udah muter kayak gitu. Nah, ini emang sosok yang sangat ramah dong ya. Sangat ramah, sederhana lah bisa dikatakan. Dia sangat sederhana untuk interaksi sosial dengan orang lain gitu. Sangat ramah. Apalagi orang-orang yang sakit ya. Dia tidak segan-segan untuk cium orang sakit itu. Waktu itu ada orang yang sakit itu, kalau tidak salah yang kulitnya itu ya bagi orang lain itu kayaknya gimana gitu, tapi dia datang rangkul gitu. Itu pas di depan mata saya itu, saya lihat itu.
Nah itu wah ini ramah sekali kayak gitu. Dan dia sangat mengapresiasi kalau misalnya ada kunjungan misalnya kalau dalam audiensi general itu ada penampilan dari sekolah-sekolah. Misalnya dia nyanyi kayak gitu, dia nggak segan-segan nungguin kayak gitu. Padahal dia harus keluar kayak gitu kan. Dia nungguin dulu baru tepuk tangan terus langsung foto bareng lalu dia masuk ke tengah-tengah, ayo kita foto selfie kayak gitu. Kadang diajak selfie juga mau dia gitu kan. Kayak gitu. Selfie gitu. Kayak gitu nanti dia mau kurang lebih kayak gitulah. Ramah sekali, sederhana kayak gitu orangnya. Yang audiensi itu sendiri berapa lama itu audiensi? Audiensi biasanya dari pukul 9 ya sampai pukul 12 sebelum itu jauh situnya rumah. Iya sampai pukul segitu. Umum buat umum apa? Untuk umum. Jadi dari negara-negara lain juga ya, boleh gitu. Boleh, tapi harus punya tiket. Tiketnya juga diambil gratis sih. Oh, dapat tiket dulu. Daftar dulu lah gitu. Iya, harus ada ini juga cek penjagaan juga kan. Oke, ya. Ada screening Sama-sama security gitu. Nah, Romo nih. Kalau tadi kan udah dibilang di umat Katolik sendiri seantusias itu ya, Romo. Dan ada kuotanya. Nah, ini kan pasti banyak umat yang tidak bisa hadir langsung nih ke GBK gitu. Nah, misalnya kalau yang tidak bisa hadir nggak kebagian kuota itu gimana, Romo? Bagi umat-umat yang tidak bisa hadir. Agar mereka juga mungkin bisa tetap memaknai peristiwa iman ini. Ya, saya paham itu. Artinya memang sangat disayangkan kita tidak bisa semuanya ya. Apalagi kuota di stadion GBK itu terbatas dan kebetulan panitia itu juga menambahkan stadion Madia sampingnya. Tapi di stadion Madia itu kan ya udah beda stadion nih. Pakai videotron kayak gitulah, video gede itu, layar gede seperti itu. Nah, untuk umat yang tidak dapat kesempatan seperti itu untuk berkunjung, untuk hadir di stadion itu ya memang sangat disayangkan sekali. Namun ya kita masih berharap sih sebenarnya semoga dari panitia pusat itu ada live streaming ya. Oh, siaran artinya ada di mungkin di saluran TV mana seperti itu ya. Ada live streaming karena sejauh ini belum ada informasi dalam hal itu, jadi saya juga belum tahu yang jelas kayak gitu. Lalu untuk umat yang tidak bisa hadir atau tidak mendapatkan kuota, ya setidaknya terus mendoakan Bapak Paus kita. Karena Bapak Paus kita dalam kelemahannya dia masih mau mengunjungi kita umat Katolik di Indonesia, meskipun itu hanya perwakilan gitu ya, perwakilan dari beberapa orang seperti itu ya. Jadi kita tetap doakan beliau, dan ya tugas dia sebagai seorang paus itu juga berat ya. Saya bisa merasakan itu bagaimana beratnya seorang paus itu ya, dalam hal ya iman, apalagi dalam kekuasaan negaranya itu sendiri. Apalagi dia sakit dalam situasi yang tidak ya senormal kita lah kayak gitu. Nah makanya doa itu penting untuk Bapak Paus kita begitu. Kalau Romo sendiri jadi bagian dari panitia? Saya enggak jadi panitia. Saya hanya ikut dalam konselebrasi aja. Selebrasi. Kalau kami biasa kalau di sana kalau ada peringatan gitu, ada Paskah, Natal kayak gitu kan. Nah, para Romo itu biasa konselebrasi. Jadi konselebrasi ya satu hal yang ini topik ya. Jadi satu yang pengalaman saya itu ketika konselebrasi itu sangat ditekankan oleh Bapak Paus ya. Seorang imam ketika dia melakukan konselebrasi dilarang mengambil foto. Foto. Jadi memang dulu itu waktu di awal-awal itu dia kan memang banyak foto gitu ya, seorang imam bahkan jadi seperti seorang peliput padahal dia dalam keadaan konselebrasi dalam situasi itu kayak gitu ya. Nah, kami dituntut sekali imam-imam untuk bisa konselebrasi itu kita harus dapat tiket juga. Harus perang kayak gitu juga kayak di sini gitu loh. Gitu. Jadi kalau nggak dapat tiket itu kita nggak bisa konselebrasi sama Bapak Paus. Nah itu biasanya dibuka 3 bulan sebelum, misalnya Paskah, 3 bulan sebelum Paskah udah dibuka. Nah kita harus udah perang tuh. Biasanya seminggu udah habis, jadi nggak dapat. Nah artinya begitu kami dapat kesempatan, di awal itu sudah ditekankan oleh
petugas liturgi, seremonial, master seremonialnya itu dilarang imam itu mengambil foto atau video. Jadi fokus ke konselebran. Itu dengan Bapak Paus. Berarti Romo nanti di GBK ini apa berkonselebrasi juga? Konselebrasi juga. Berapa banyak Romo yang gitu? Wah, se-Indonesia itu Romo. Se-Indonesia. Wah. Ya, Pakai tiket itu tadi enggak? Kalau yang ini. kami Ada kuota kan daftar, sendiri namanya. daftar Oh, ke daftar. Kuskupan. Oke, Daftar ke Kuskupan. Gitu. Dan sebelumnya juga kan ada pertemuan para pemuka agama ya. Oh iya. Di tanggal 4 itu di katedral, kalau salah di katedral Jakarta, seperti itu. Lalu setelah itu ada misa bersama. Jadi memang banyak Romo yang pesannya, artinya ya tadi bentuk perhatian terhadap kita umat Katolik gitu ya, kunjungan Paus, tapi juga tadi ada pesan toleransinya. Iya, betul. Kemudian juga ada hubungan bilateral negara gitu Iya, Romo ya. betul. Memang multi apa ya? Ya begitu banyak pesan yang Ada disampaikan dalam tujuannya, kunjungan ini Romo ya. betul. Penantian tadi 35 tahun. Mm-mm. Romo, apalagi mau yang menarik waktu Romo di Roma sana Romo? Yang bisa diceritakan kepada kami nih dan sobat BMV. Yang menarik ya, Nggak tentang Paus juga nggak apa-apa. Mo. yang menarik waktu Waktu Romo studi di Roma. waktu studi di Roma. Ya, namanya studi di Roma ya. Ya sehat lah intinya. Karena kami pagi-pagi harus ngejar mobil, dan kalau di sini kan biasa orang Indonesia keluar naik motor, naik kendaraan langsung gitu. Angkot langsung bisa berhenti. Kalau di sana kita harus ke halte-haltenya. Jadi kita ngejar bisnya. Kalau nggak dapet ya jalan sampai itu kayak gitu ya. Karena ada jam malamnya kayak gitu juga. Nah, kalau misalnya kalau udah pusing sama kuliah habis ujian, paling enak duduk di Basilika, di lapangan Basilika itu. Lapangan Basilika itu di situ kadang sesekali saya bawa alat musik saya itu main di situ kayak gitu. Cuman main-main aja karena kan di situ ada beberapa orang juga main-main juga kayak gitu. Nah, saya coba bawa situ meskipun ya masih newbie lah, tapi enak juga main di situ. Terus ya yang paling saya senangi itu ketika ketemu orang Indonesia. Jadi ketika saya lagi duduk-duduk, lagi ya sambil makan gelato tuh kan panas-panas, enak banget gelato, es krimnya Itali itu ya. Nah, denger ada percakapan Indonesia, nyari tuh, langsung insting Suaranya itu, iya kayak gitu kan, kayak gitu. Lalu karena udah jelas, selamat pagi, kayak gitu. Nah, itu menyapa itu enak tuh. Menyapa kadang yang paling seru lagi kalau bisa membantu mereka untuk tahu Basilika itu. Jadi yang biasanya tur-tur itu kan hanya sampai di lapangan ya, biasanya ya, lapangan. Kalau ketika ada kami itu biasanya para romo-romo itu bantuin sampai ke dalam. Bantuin sampai ke dalam, bantuin sampai ke pucuknya Basilika. Jadi kita naik sampai kupola namanya itu. Ya, menaranya itu kami naik sampai ke atas. Itu di atas kan ada kafenya. Ada kafenya bisa ngelihat kota Roma dari atas kayak gitu. Lalu habis dari atas turun ke bawah ke makamnya Santo Petrus. Kadang kalau ada kesempatan dia misalnya, Romo saya ini tanggal segini, kami ambilin tiket untuk ambil tiket yang khusus. Jadi makam Santo Petrus itu yang sekarang itu sebenarnya bukan di situ yang aslinya. Sebenarnya lebih dalam lagi, ada tempatnya katakombe di bawah itu. Nah itu jadi bisa masuk paling bawah itu. Makanya menurut saya ya, Roma itu bawahnya itu kayak kopong ya. Itu karena di bawah itu kalau nggak katakombe itu pasti ada jalur tram kayak gitu ya, kereta bawah tanah kayak gitu. Makanya kalau kita lihat di kota Roma sendiri itu yang namanya mall-mall itu tidak pernah ada di dalam kota Roma. Itu pasti ada di luar kota Roma.
di luar kota Roma. Karena kalau ketika dia pakai paku bumi itu jedung itu hancur semuanya. Oh iya. Artefaknya semuanya ada hancur. ruang-ruang itu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang paling enak tuh kalau misalnya ketemu orang Indonesia, kita bisa kenalin semuanya, bisa ajakin itu. Nah, itu paling menurut saya hidup saya bermakna banget di sini gitu ya. Habis ujian ketemu orang itu, terus kita ajakin, dia senang, dia pulang, terus kita juga pulang, udah selesai. Enak banget itu kalau udah pokoknya bisa ngobrol bahasa Indonesia itu enak gitu. Enak banget gitu. Karena selama itu kan kita belajar ngobrolnya pakai bahasa Italia. Italia. Itali gitu. Di sana ada kalau pas kuliah ada libur semester gitu Romo. Ada. Biasanya dihabiskan untuk apa Romo? Nah, biasanya kalau libur semester itu kami mau pulang ke Indonesia itu mahal, Iya. nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi para Romo biasanya tugas di paroki-paroki. Oh, Tugas di paroki-paroki. Kebetulan saya pernah bertugas di Bobbio, Piacenza, Italia Utara. Itu kalau saya pernah merasakan Natal di sana, itu dingin banget ya memang. Dan jalan-jalan di sana segala macam, ke sungai-sungai kayak gitu. Dan saya sempat berpikir ini orang nggak pernah mancing apa di sini ya. Ikan gede-gede di sungai kayak gitu kan nggak dipancingin, sayang banget. Ya memang orang di sana lebih makan ikan laut ya, kayak gitu ya. oke. Ikan laut kayak gitu. Nah itu pelayanan di satu gereja yang dipimpin oleh Romo Giacomo namanya, Padre Giacomo. Dia itu satu imam tapi megang 13 gereja. Wah, Bukan main. Iya, banyak banget Mo. emang banyak. Jadi gerejanya banyak, imamnya sedikit di sana. Makanya saya datang, biasanya romo-romo datang itu membantu, ya udah senang banget. Jadi waktu Natal itu pengalaman saya itu saya misa sampai 3 kali ya. Wah. Misa Natal itu dimulai pukul 17. Itu yang pertama, gereja yang pertama. Lalu setelah itu saya move, itu mulai lagi pukul 18. Move lagi, mulai lagi pukul 19. Ini cepet-cepet Romo. Natalnya cepet kan? Iya. Iya, cepet. Jadi kalau terlalu lama itu dingin. Jadi orang banyak yang nggak datang gitu. Oh. Itu. Lalu ya biasanya kayak gitu tuh. Karena banyak paroki, banyak gereja. Karena gereja itu kayak tempat kabupaten, setiap kabupaten tuh ada gitu ya. Setiap wilayah itu ada gereja gitu ya. Jadi harus ya cepet. Bisa ini hobinya juga cepet set. Ini udah selesai kurang 15, langsung jalan lagi. Mulai lagi kurang 15, jalan lagi kayak gitu. Nah, terkadang ya memang kebiasaan orang di sana ya karena dingin minum ya. Iya. Minum abis misa kayak gitu langsung abis misa langsung ke ya kayak kafe pub kayak gitu ya. Pub kayak gitu minum tiba Padre Buon Natale seperti itu ya. Biasanya kan cepika-cepiki kayak gitu. Nah, alkohol tuh kayak gitu ya. Nah, itu udah biasa mereka tuh. Kadang kalau habis dari situ nabrak kayak gitu udah biasa mereka tuh. Itulah. Kurang lebih seperti itu. Makanya mereka kalau perayaan Natal itu banyak. Karena banyak yang pulang tuh anak-anaknya kayak gitu ya. Kalau hari biasa mah orang tua aja yang misa. Nah, jadi kalau misalnya lagi Natalan itu banyak yang datang. Terus yang komuni cuma sedikit. Dari yang dari sekitar berapa ya? Anggap aja 200 lah. Yang komuni itu cuma 20-an. Oh gitu. 20 orang kayak gitu. Ya karena mereka menyadari kalau saya dalam keadaan ya berdosa seperti itu, saya tidak layak untuk menerima komuni kudus itu. Gitu. Tidak layak untuk terima komuni kudus itu dan ya akhirnya mereka tidak untuk supaya layak ya terima pengakuan dosa dulu. Pengakuan dosa. Makanya suatu ketika itu ada seorang nenek-nenek ya. Ada seorang nenek-nenek sama oma-opa datang ke sakristi tangis kepada saya. Padre, kami minta maaf. Kenapa? Saya tanya gitu kan. Ada apa? Minggu lalu kami tidak
ikuti perayaan Ekaristi. Kenapa? Kenapa kalian tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Saya tanya kan. Iya, dia sambil ya dalam keadaan sedih ya kayak gitu ya, sambil mengakui itu ya. Kami sakit, kami tidak bisa bergerak dari tempat tidur kami seperti itu ya kami, dan kebetulan itu sepertinya menular seperti itu. Jadinya kami ya udah, daripada kami menulari orang, terus ya pada akhirnya ya saya mengatakan kalian tidak berdosa, terimalah komuni. Kalau karena sakit kalian tidak bisa ikut Ekaristi, itu tidak apa-apa. Asalkan itu benar-benar sakit loh ya. Ya, karena dari istilah kata aja Eukaristia dari bahasa Yunani itu sendiri mengucap syukur. Jadi orang-orang yang ikut Ekaristi itu merayakan Ekaristi adalah orang yang tahu ucap syukur gitu. Mau mengucap syukur. Nah, kalau orang sakit seperti itu bagaimana dia bisa mengucap syukur? Kasihan kayak gitu kan. Situasinya dia udah terkapar di tempat tidur, ya udah kalian bisa terima komuni kudus. Oh benar, dia senang sekali itu. Itu senang sekali. Jadi makanya kadang saya dengan Romo itu biasanya Romo itu pimpin, saya masih di ruang pengakuan. Ruang pengakuan, dengerin mereka meskipun panjang gitu ya. Kadang kalau udah bahasanya cepet-cepet saya nggak ngerti mau diinin kan, karena kan bahasanya bahasa Itali gitu ya. Itu saya coba dengerin tapi sedikit-sedikit lah saya itu, karena dia bahasanya cepet sekali gitu ya. Nah, tapi akhirnya mengerti maksudnya, ya udah setelah itu berikan penitensi. Kurang lebih seperti itulah situasi-situasi di Itali. Situasi di Itali kayak gitu. Nah, mereka kesadarannya tinggi ya, maksudnya ya tadi sakit nggak merasa berdosa, kemudian kalau merasa nggak layak dia nggak terima komuni gitu, sangat-sangat atau terima pengakuan dosa dulu. Tinggi Romo. Ya kurang lebih begitulah. Artinya ya mereka kesadarannya tinggi ya. Iya betul, saya baru ingat itu kesadaran. Jangankan di ini ya, itu kalau berbicara iman ya, kalau di beberapa pelosok itu ya dengan orang tua. Tapi kalau di jalan raya, itu juga kesadaran mereka tinggi. Kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai dengan rambu-rambu segala macam, yang negur itu bukan polisi, sesama pengendara, teriak-teriakan. Itu kan yang namanya Itali itu kalau namanya bicara, namanya ngomong itu kan selalu pakai gesture ekspresif kan orang Itali itu ya. Nah kalau itu udah ya mereka sampai sampai benar-benar teriakin orang itu kalau misalnya itu, kamu salah jalan kayak gitu. Lewat itu dihadang sama mereka. Jadi polisinya mah tinggal ngeliatin aja gitu ya. Enak gitu. Karena kesadaran budaya kali ya. Iya, memang dari budaya gitu. Dan memang ketika dalam situasi-situasi keras kayak gitu, mereka tidak boleh diperkenankan untuk kontak fisik. Ya kalau mau sampai ngomong-ngomong sampai keras-kerasan sampai depan muka nggak apa-apa. Yang penting jangan kontak fisik langsung kena pasal. Mau penasaran aja sih, kalau makanan di sana gimana, mau cocok nggak? Saya cocok. Cocok ya? Cocok. Karena orang Itali itu nggak suka pedas. Dan saya tidak suka pedas. Apapun saya hajar. Makanya sepertinya kayaknya dari Komsos itu pernah keluarin foto saya ya. Ya waktu Palma itu pakai jubah yang merah itu kan saya lagi tembung banget gitu. Nah itu. Jadi waktu awal kesana kalau makanan gak ada masalah Romo ya? Gak ada masalah, saya mah hajar-hajar aja. Apalagi yang namanya salad, saya selalu makan salad gitu kan. Salad meskipun sayur-sayur dikasih minyak zaitun, kasih garam, udah enak. Yang penting saya gak bisa makan kuda. Karena kan daging itu kami makan daging kalkun, daging kelinci, daging domba, daging kuda, daging babi, kayak gitu ya. Daging apalagi ya, bebek nggak pernah ada di sana ya. Ya itu, yang paling nggak kemakan itu ya kuda. Kuda seratnya gede banget gitu ya. Gitu. Apalagi keras kalau gitu namanya. alot. Ya alot. Ya, apalagi kalau masaknya cuman kayak dimasukin di oven, kasih minyak kayak gitu aja. Udah. Aduh, saya nggak masuk. Soalnya kalau yang lembek-lembek saya nggak bisa masuk. Tapi all in ya semuanya bisa. Semuanya kemakan sama saya. Karena nggak suka pedes. Mereka nggak suka pedes. Mereka juga nggak suka pedes. Iya, spesies itu nggak dimakan sama mereka itu. Kalau di sana namanya picante. Picante itu cabe, pedes.
Gitu. Ada makanan favorit ada tapi Makanan favorit saya selama di sana spaghetti ya. spaghetti. Gak ada nasi ya, Boy? Nasi ada. Jadi kalau makan pagi kami itu sarapan. Sarapan itu roti aja. Lalu kalau siang itu kami makan makanan Itali memang. Ada spaghetti, jadi ada beberapa bagian ya. Kalau makannya orang Itali itu 3 jam, lama banget. Gitu kan. Jadi sambil makan, sambil itu. Nah itu. Lalu sore itu biasanya udah ketemu nasi tuh. Tapi nasinya yang panjang-panjang kadang. Kayak gitu. Karena orang dapur kami itu suster-suster dari India. Nah, itu biryani gitu. Nasi biryani. nasi biryani, kadang nasi ya pakai apa namanya? Santan kare gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu. Jadi makanan-makanan India pakai namanya saya lupa itu, yang terigu yang diituin yang lebar itu loh. Roti. Yang kayak untuk Kebab gitu. kebab kayak gitu ya, untuk bungkus kebab itu. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah. Jadi kapan Dok? Gak boleh. Seru juga gitu. Kayaknya. Misalnya cepet deh. Iya. 45 menit. Misalnya cepet deh. Misalnya cepet. Makanya Enak ya. kalau di Italia tuh enaknya memang di Roma ya. Iya. Di Roma misalnya kalian ya, kalau diberkati Tuhan dapat kesempatan jalan-jalan ke sana, backpacker aja ke sana, itu di kota Roma itu nggak cukup 1 hari untuk muterin kota Roma. Di sana kan ada beberapa basilika. Ada 4 basilika besar, ada beberapa basilika kecil kayak gitu kan. Nah, setiap basilika punya keunikannya masing-masing. Belum lagi peninggalan dari kekaisaran Romawi. Museum itu banyak. Pantheon segala macam, Colosseum kayak gitu, itu banyak tuh segala macam. Nah, itu bisa kunjungin itu tuh. Lumayan kayak gitu. Nah, itu biasanya ya seminggu lah itu bisa, kalau itu cuman jalan kaki terus gitu. Oh iya benar. Kaki lumayan, betis gede itu di sana. Begitu segede. Bener. Nabung dulu lah. Romo, terakhir mau untuk Oke. terkait paus ini dulu ya. Nanti ada Iya. beberapa pertanyaan dari umat sih. Pesan untuk umat nih yang nanti akan menyambut Paus Fransiskus di bulan September. Mungkin juga mereka yang dapat kebagian untuk misa di GBK. Pesannya apa mau untuk umat, silakan. Pesan saya untuk umat-umat yang pada akhirnya mendapatkan tiket itu ya, Ya. mendapat tiket. Yang pertama, ikuti saja apa yang menjadi aturan dari panitia. Nah. Ya, misalnya kalau masuk ke dalam apa namanya GBK itu tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman seperti itu. Jangan bandel gitu Romo ya. Ya, jangan bandel, ikutin aja lah. jangan bikin jelek lah gitu ya. Iya, Gitu. Ikutin aja, ada perayaan Ekaristi, ikuti kayak gitu ya. Karena ini kan perayaan Ekaristi ya, bukan nonton bola kita, Iya, bukan betul. hora-hore kayak gitu. Ada saatnya mungkin nanti hora-hore sama bawa paus kayak gitu ya. Nanti kan paling paus akan muter di depan itu, lalu nanti mungkin nanti ke Stadion Madia, nanti muter lagi, lalu masuk lagi GBK kayak gitu. Saya mobil gitu kan. Iya, pakai mobil. Itu kan panggungnya itu kan di area jogging, area lari ya, trek lari. Soalnya rumput sendiri itu nggak boleh, Oh, boleh divaksin tidak diperkenankan untuk di apa namanya, diinjek-injek kayak gitu ya, untuk melakukan kegiatan di situ. Jadi memang semuanya di tribun semua. Nah, Berarti para Romo juga ya? Para Romo saya belum tahu apakah Romo nanti ikut di tribun, ada tempat-tempat khususnya, Oh iya. ataukah di area apa namanya, trekking itu. Sepertinya sih di tribun ya, kalau saya lihat sih. Karena saya bukan panitianya. Itu panitianya itu memang dari Jakarta semuanya. Udah ya. Dari Jakarta. Ketuanya Pak Jonan ya. Iya, Pak Khususnya. Ada lagi, Pak? Ya, untuk pesan-pesan yang lain, ya tentunya ikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, meskipun suasananya berbeda ya. Iya, berbeda. Ikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh itu, karena biar bagaimanapun juga itu Ekaristi bersama Paus ya. Nanti biasanya ada berkat bawa Paus di akhir seperti itu. Nah, itu ikuti saja, ikuti dengan sungguh-sungguh, dan tentunya
Kalau misalnya tidak enak badan atau apa, lebih baik tidak usah dipaksakan. Ya, karena setahu saya GBK itu baru buka pukul 12 ya. Iya. Lalu ditutup, benar-benar ditutup, nggak bisa mondar-mandir lagi tuh pukul 15. Lalu pre-NKRI pukul 17. Nunggunya setengah hari. Iya, lumayan. Panjang nunggu. Harus sehat ya. Iya, harus sehat gitu ya. Ikuti saja, lalu doa juga sebelumnya, terus mendoakan supaya suasananya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi ya dalam beberapa hari ke depan segala macam ya. Intinya kita tetap percaya pada tim keamanan, percaya juga sama Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan kayak gitu. Itulah kurang lebih. Oke. Misalnya bahasa apa? Bahasa Indonesia kayaknya ya. Bahasa Indonesia kayaknya. Indonesia. Bahasa Indonesia dia akan berusaha. Gitu. Entah bahasa Indonesia atau nggak mungkin bahasa Inggris. Kalau bahasa Itali Inggris nanti ada terjemahannya pasti. Tetap bahasa Indonesia sepertinya. Bahasa Indonesia. Dibaca ini doang ya, teks kali ya. Maksimal ketika kunjungan paus itu minimal bahasa Latin. Kayak bisa ini kali ya, yang kita kan juga bisa Ya, bisa bahasa Latin ya gitu. Kalau saya sih, kalau misa di Basilika yang dipimpin oleh Bapak Paus itu biasanya bahasa Latin. Kalau nggak bahasa Latin, bahasa Itali, udah 2 itulah. Karena kayaknya Bapak Paus kita agak kurang ya kalau apa namanya Inggris ya. Gitu. Gitu. Oke. Yang terikutin aja lah ya. Iya, ikutin saja. Ya. Oke, Romo Sombo. Dan tadi Josis bilang ya kan ada beberapa pertanyaan nih dari umat nih. Jadi kita udah buka question box itu di Instagram ya, Berita Umat. Ya. Nah, nanti mungkin Romo bisa bantu menjawab. Boleh. Nanya Romo ya. Oke, langsung kita masuk ke segmen Joki Umat Bertanya. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan apa nih dari Umat nih. umat untuk Biasanya netizen nih. biasanya sekolah unik nih. Tuh, yang pertama Bukan, langsung ini bilang sekolah unik. Doa di misa paus ada terkabul nggak? Ini Mbak langsung di attack ini kayak gini. Gimana nih Mo? Doa di misa paus atau terkabul. Kalau di Mobile Legends langsung di ulti ini. Iya. Doa di misa paus atau terkabul nggak? Masalah terkabul atau enggak itu kan urusan Tuhan ya. Kita nggak bisa ngomong bagaimana. Yang penting kita datang kusyuk seperti itu. Dimanapun kalau kita kusyuk, mau di depan Bapak Paus, mau di depan siapapun itu, asalkan kita kusyuk benar-benar serahkan semua pada Tuhan, ya Tuhan akan mengerti, akan menjawab gitu. Jadi tidak harus bisa bersama paus. Iya benar. Di rumah juga kalau sungguh-sungguh ya terkabul ya. Iya. Udah, ini masih anak muda nih. Nah, lagi. Apa nggak bahaya? Tokoh sepenting itu datang ke negara seperti Indonesia yang masih sering terjadi konflik keagamaan? Gimana Romo melihatnya? Karena Romo juga aktif di kemasyarakatan. Nah, betul. Kalau saya sih lihatnya positif ya. Positif, kita berusaha untuk positive thinking supaya hal-hal yang tidak baik itu tidak terjadi. Makanya di awal memang secara nasional kita doa terus untuk kunjungan apostolik Bapak Paus ini. Jadi ya selain berdoa, ya kalau kita udah berdoa terus kita masih ketakutan, untuk apa kita berdoa? Ya, artinya ketika kita udah berdoa, kita percaya gitu ya. Percaya dengan stakeholder yang ada gitu. Stakeholder ya itu panitia dari Jakarta atau dari kepresidenan. Tamu negara kan dijaga ketat oleh Pas Pampres. Ya karena ini kelasnya kan kepala negara. Pasti akan dijaga terus sama Pas Pampres seperti itu. Ya nanti Pas Pampres yang level berapa gitu ya tentunya pastinya jaga. Gitu. Jadi sepertinya dulu Bapak Paus juga pernah kunjungan juga ya. Kalau tidak salah ke Iran ya, kalau nggak salah ke mana itu daerah-daerah konflik juga tuh, Iran atau Irak yang baru kemarin itu. Oh iya. Ya. Dan itu ya aman-aman aja gitu. Percaya dengan apa yang sudah disiapkan. Iya, percaya kayak gitu. Percaya dengan semuanya gitu. Jadi positif lah gitu. Positif. Kita percaya dengan itu situ.
berdoa, kita bawa semuanya, makanya Doa. semoga tidak terjadi apa-apa, dan kita juga percaya bahwa ya ini kunjungan Bapak Paus ini punya makna yang khusus untuk Indonesia juga, terutama dalam toleransi beragaman kayak gitu. Oke, lanjut. Paus Francis ke Indonesia bakal ngapain aja? Yang pasti misa Ramadan. Iya, Pasti dari bisa. Romo, Lalu bisa. tadi bertemu hubungan bilateral dengan pemerintahan di sini, Bapak Jokowi pasti bertemu. Lalu setelah itu bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Itu makanya dia kunjungan ke Jakarta, Istiqlal gitu, lalu mengunjungi umatnya, misa kayak gitu. Biasanya kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kurang lebih. Ada lagi? Oh, sudah Romo. Sudah. Iya, oke. Sudah, berarti terima kasih Romo Sombo. Sama-sama. Ya, sudah mau hampir ya, mau ngobrol-ngobrol, Ya. untuk bicara ya. Gitu, dan Sama-sama. menjelaskan ya tadi ya tujuan kunjungan apostolik Paus Francis ke Indonesia gitu, dan apa yang harus kita maknai sebagai umat beriman gitu ya dari kunjungan tersebut gitu. Ya, seperti biasa ya, untuk sobat BMV yang di rumah yang mau kita jokiin gitu, yang punya pertanyaan, mengkritik atau kritik gitu untuk gereja tentunya ya, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, sobat BMV sekalian, kunjungan Paus ini memang bukan sekedar sejarah saja ya untuk umat Katolik, tapi juga merupakan peristiwa iman, juga peristiwa bersejarah untuk bangsa Indonesia. Kerinduan selama tadi 35 tahun akhirnya dapat terobati. Memang tidak semua bisa berjumpa secara langsung dengan Paus, tapi yakinlah berkat Bapak Suci akan sampai kepada kita semua umat Katolik di Indonesia. Amin. Romo Sombo, terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sama-sama. Oke, Sampai jumpa lagi teman. teman-teman. Dadah. Dadah.